akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa, sahabat LC dimanapun antum semua berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini Allah berikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa menjalankan berbagai macam aktivitas, terutama aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur masih diberikan kenikmatan yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena hanya dengan iman dan Islam Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya, syarat untuk masuk surga itu adalah iman Islam. Baik, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita meningkatkan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah memang salah satu hikmah yang dikejar, yang diraih oleh mereka-mereka yang menuntut ilmu syar'i. Karena semakin banyak ilmu syar'i yang dikaji dan dibahas, dipelajari, akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya, ya dari hamba-hamba Allah, adalah orang-orang yang berilmu. Jadi dengan kita mengkaji ilmu ini, ya, dengan menyimak webinar, menyimak ceramah, mengkaji buku-buku agama, membaca Al-Qur'an beserta maknanya, ini kita berharap semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan semakin berani untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, sahabat LC dimanapun antum semua berada, Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sekali larangan-larangan. Ya, banyak sekali larangan-larangan. Larangan yang terbesar ialah larangan berbuat syirik. Ya, larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala masih mungkin akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat 48. Ini larangan berupa kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ini harus benar-benar kita jauhi, hindari. Nah, kemudian di antara larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang juga termasuk dosa besar, ya, dosa yang sangat membinasakan, disebutkan dalam hadis ada sab'ul mubiqat, ya. Di antaranya adalah perbuatan zina. Ya, perbuatan zina ini adalah perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercela dalam syariat Islam. Gitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita ini ingin mendalami ilmu syar'i supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai perbuatan keji. Kita sudah sering mendengar ya sebuah ayat Al-Qur'an
surat Al-Isra ayat ke-17. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian semuanya mendekati zina. Innahu kana fahisyah, sesungguhnya zina itu fahisyah, perbuatan keji, perbuatan jorok, perbuatan yang menjijikan, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sudah tegas sekali ya. Kalau kita baca tafsir semakin mantap, tapi tanpa tafsir pun kita paham. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya dengan Al-Qur'an ini supaya manusia mengambil pelajaran dan mudah untuk dipelajari. Jadi Al-Qur'an itu memang sangat jelas. Ya, wala taqrabuz zina. Ini peringatan bagi orang-orang Islam. Dan janganlah kalian mendekati zina. Karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, perbuatan keji zina ini supaya kita bisa menjauhinya, maka kita perlu mengetahui bahayanya. Ya. Kita kan temanya jangan dekati zina ya. Tema kajian kita kali ini. Nah, supaya kita tidak mendekati zina, maka kita harus tahu dulu bahayanya itu apa. Bahayanya yang pertama kita sampaikan, ini bisa membuat iman seseorang hilang. Ya. Orang yang berzina, pada saat dia berzina, itu keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa hilang. Ya. Mari kita perhatikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza zana ar-rajulu kharaja minhul imanu kana alaihi kaddullati fa idzan qata'a raja'a ilaihil iman." Jika seseorang itu berzina, maka imannya itu keluar dari dirinya seakan-akan sedang diliputi oleh gumpalan awan di atas kepalanya. Jika dia lepas dari perbuatan zina, maka iman itu akan kembali padanya. Ya. Ini adalah perbuatan zina yang disebutkan bahayanya dalam hadis riwayat Abu Daud, dan hadisnya itu sahih ya, bahwasanya apabila seseorang berzina, maka iman itu bisa hilang. Nah, kita perlu menjelaskan kenapa iman bisa hilang. Ya, kenapa? Karena ketika dia berzina, dia tidak lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin tadinya dia adalah orang yang beriman kepada Allah, dia yakin bahwa Allah itu Maha melihat, yakin Allah Maha mendengar, ya, dan yakin ada malaikat-malaikat yang mencatat, ya. Tadi sudah kita sebutkan, beriman kepada Allah, Allah Maha melihat, Maha mendengar. Iman kepada malaikat, ya, malaikat mencatat setiap amal perbuatan hamba, yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian iman kepada hari akhir. Seseorang iman kepada hari akhir, di akhirat orang yang berzina akan mendapatkan dosa dan mendapatkan neraka. Tapi ketika dia melakukan zina, maka iman-iman tadi itu hilang. Saat dia melakukannya ya. Dia sudah tidak lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat lagi kepada malaikat-malaikat yang mencatat, dan tidak ingat lagi dengan azab kubur dan azab neraka. Ya, maka di sini disebutkan bahwa dalam hadis riwayat Abu Daud tadi, ketika seseorang terjatuh kepada perbuatan zina, maka keimanannya pada saat itu bisa hilang. Ya. Demikian. Nah, kemudian buruknya zina yang selanjutnya adalah perbuatan zina ini adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan kemuliaan manusia. Kemuliaan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya, makhluk Allah yang lain seperti hewan ya. Yang kita maksudkan adalah hewan, binatang. Jadi binatang itu, dia kalau ingin melampiaskan syahwatnya, itu kepada siapa saja, kepada hewan yang lain. Ya, kambing misalkan. Ketika dia sedang ingin menyalurkan syahwatnya,
Dia datangi siapa yang dia mau, kapan saja. Ya bahkan tidak peduli dengan ibunya sendiri, tidak peduli dengan anaknya sendiri. Itu hewan. Tidak peduli dengan adiknya sendiri, dengan kakaknya sendiri, dengan saudaranya sendiri, dengan temannya sendiri gitu ya. Nah, kalau manusia melakukan apa yang seperti hewan lakukan, maka ini meruntuhkan kemuliaan kemanusiaan. Jadi perbuatan zina itu sebenarnya perbuatan hewan. Apa yang membedakan antara hewan yang tidak berakal dengan manusia yang berakal? Tentu saja manusia ketika dia ingin menyalurkan syahwatnya dengan cara yang halal. Ya, dengan cara yang halal, bukan seperti hewan yang dengan semaunya, dengan hawa nafsu yang dia kedepankan daripada akalnya. Karena hewan memang makhluk yang tidak berakal sebagaimana halnya manusia. Ya, kalaupun ada hewan yang berakal mungkin sedikit sekali kadar akalnya, lebih condong, lebih besar hawa nafsunya. Ini. Dan itu sangat buruk. Ditambah lagi di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini keburukan yang ketiga ya. Kita sebutkan bahwa perbuatan zina ini bisa mendatangkan berbagai macam penyakit yang berbahaya, yang mematikan dan bisa menular. Bisa menular. Di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihi mut'un wal auja' allati lam takun qad badat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah nampak perbuatan keji yaitu zina pada suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan. Ya, ketika perbuatan zina tampak pada suatu kaum dan kaum itu melakukan perbuatan zinanya secara terang-terangan, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam hadis ini, ya, akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit yang mewabah. Penyakit yang mewabah yang menular. Dan penyakit-penyakit yang baru, yang belum pernah ada pada masa dahulu. Ya, ini ya. Jadi orang bisa tersebar virus HIV. Penyakit ini ya, penyakit berbahaya sekali. Atau terkena penyakit kelamin. Ini salah satu sebabnya adalah karena perzinaan. Dan itu adalah hukuman di dunia yang sudah diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hukuman dunia bagi para pelaku zina. Ketika zina itu sudah merebak menjadi hal yang biasa di suatu kaum, maka akan ada penyakit menular, ya, penyakit yang berbahaya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berbahagia, zina ini juga sebagai bentuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Jadi merebaknya perbuatan zina adalah pertanda dekatnya hari kiamat. Ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidaklah akan terjadi kiamat kecuali perbuatan zina merebak. Ya, di jalan-jalan. Zina akan terjadi di jalan-jalan atau di pinggir jalan. Bahkan sampai orang-orang yang terbaik pada masa itu hanya bisa mengatakan, ya, kalau seandainya engkau melakukan hal itu di balik tembok, tidak di pinggir jalan. Nah, itu hadisnya juga sahih ya. Jadi ada perzinaan, tetapi karena kerusakannya itu sudah mendominasi di sebuah masyarakat, orang baik pun pada saat itu hanya bisa berkata kalau seandainya kamu lakukan di balik tembok. Ya, dia tidak bisa mencegah sama sekali. Dia hanya punya keimanan sedikit sehingga dia hanya bisa menasihati kalau mau zina jangan di jalan. Di kamar gitu ya, di balik tembok. Itu saking rusaknya. Tidak bisa dicegah, yang ada yang bisa dilakukan pada saat itu oleh orang yang paling baik adalah hanya sekedar menggeser tempatnya. Nah, itu kerusakan zina ya, yang nanti di akhir zaman merebak ini.
Bahaya sekali. Bahaya sekali. Lalu kaum muslimin yang berbahagia di mana saja Anda berada, keburukan zina yang selanjutnya adalah tentang hukuman di alam kubur, ya, atau di hari kiamat, karena alam kubur juga sudah masuk ke dalam fase-fase hari kiamat. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa salah satu azab kubur adalah adanya orang-orang yang direbus di dalam tungku yang besar, ya, tungku panci yang besar. Di sini ada air mendidih dan orang-orang direbus di tempat air mendidih tersebut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat yang mengantarkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat-lihat isi siksaan. Ya. Maka malaikat mengatakan itu adalah siksaan bagi orang-orang yang berzina. Ini. Nah, ini diantara keburukan zina dan masih banyak sekali tentunya ya. Ya, selain penyakit yang berbahaya di dunia, ada juga hukuman di akhirat. Dan kalau sudah ada ancaman-ancaman seperti itu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti perbuatan dosa ini masuk ke dalam kabair, termasuk dosa-dosa besar. Ya, karena para ulama membagi dosa itu menjadi dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil itu dosa yang tidak ada ancaman langsung baik di dunia maupun akhirat. Tidak ada nas yang menyebutkan. Nah, kalau dosa besar ada nasnya. Baik ayat maupun hadis yang menyebutkan ada ancaman bagi pelakunya di dunia atau azab di akhirat. Nah, perbuatan zina ini ada dua-duanya. Di dunia ada, di akhirat juga ada. Ya, baik. Perbuatan zina juga bisa merusak kehormatan. Ya, bisa merusak kehormatan seseorang. Orang yang tadinya terhormat, berprestasi misalnya ya, baik di sekolah, berprestasi di kampus, ya, berprestasi di masyarakat, dia berprestasi di tempat kerja misalnya, berprestasi ya di kantor misalnya tempat kerjanya, atau di lingkungan pengajian dia berprestasi. Prestasinya apa di lingkungan pengajian? Ya rajin ngaji misalkan. Nah, tiba-tiba ketika dia terjatuh kepada perbuatan zina, maka kemuliaan-kemuliaan tadi, prestasi-prestasi tadi itu langsung berubah drastis menjadi sebuah kehinaan dalam pandangan masyarakat. Ya. Seseorang yang berprestasi di sekolahnya, di kampusnya, ketika terjatuh pada perbuatan zina, ya, ketahuan misalkan, maka akan menjadi kehinaan baginya. Ya, seorang pejabat yang tadinya terlihat sangat mulia, ya, sangat dihormati karena jabatannya ya. Ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan zina, maka yang tadinya memberikan hormat kepada orang itu menjadi tidak lagi menghormati. Begitupun seorang yang berprestasi di bidang agama, seorang imam masjid misalkan, atau seorang guru ngaji, ya, tiba-tiba terjatuh pada zina, na'udzubillahi min dzalik, maka status kemuliaannya sebagai imam masjid atau sebagai guru ngaji, maka ini bisa rusak. Bahkan yang rusak bukan hanya dirinya, tapi juga orang akan memandang agama ini sebagai agama yang buruk. Ya, begitu. Padahal bukan agamanya yang salah, bukan keislamannya yang salah, tetapi orang yang salah. Jadi begitu ya. Bisa menimbulkan kehinaan, bahaya sekali. Dan kehinaan yang dirasakan bukan hanya oleh pelakunya, tetapi oleh keluarganya. Keluarganya. Bapaknya merasa malu kalau anaknya berzina. Atau seorang anak merasa malu ketika melihat ayah dan ibunya berzina. Atau dikenal sebagai seorang pezina. Ya begitu. Bayangkan kalau kita
terjatuh, naudzubillahi min dzalik, atau seseorang terjatuh ya pada perbuatan zina, naudzubillahi min dzalik, maka dia terhina dan keluarganya pun terhina. Kalau dia punya ayah ibunya merasa terhina. Kalau dia adalah seorang ayah, seorang ibu, dia punya anak, anaknya merasa terhina punya ayah dan ibu yang seperti itu. Naudzubillahi min dzalik, seperti itu ya. Nah, jadi kita harus benar-benar waspada ya, apalagi di zaman sekarang ini. Ya, jangan dekati zina. Dekatnya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari zina. Yang pertama adalah rajin-rajinlah kita menundukkan pandangan mata. Rajin-rajinlah menundukkan pandangan mata. Pandangan mata itu jangan diumbar sesuai dengan hawa nafsu kita, mau melihat apa saja terserah, nggak boleh itu. Kita tidak boleh mengumbar pandangan mata untuk melihat hal-hal yang menimbulkan syahwat seperti aurat wanita atau wanita yang melihat pria. Jadi menundukkan pandangan itu berlaku bagi laki-laki dan wanita. Mari kita perhatikan di dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Perintahnya kepada laki-laki dan wanita di sini ya. Mari kita perhatikan artinya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki yang beriman. Hendaklah laki-laki yang beriman itu menahan pandangannya. Jadi yaghuddu min absarihim, yaghuddu min absarihim itu adalah mengendalikan pandangan, bukan sekedar menundukkan pandangan ngelihatnya ke bawah gitu. Oh, saya nunduk lihat ke bawah tapi di bawahnya ada gambar. Sama aja, tidak boleh. Jadi yaghuddu min absarihim artinya adalah mengendalikan pandangannya. Kalau dia melihat di depannya ada sesuatu yang membahayakan iman dan syahwatnya, maka alihkan dengan melihat ke kanan atau ke kiri. Ya, jangan diteruskan. Itu untuk laki-laki. Pada ayat 31-nya perintahnya untuk wanita. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin. Wahai orang-orang wanita-wanita yang beriman, hendaklah kalian menahan pandangan dan kemaluan. Wa yahfadhu furujahunna. Jaga kemaluannya. Kalau kemaluan itu maksudnya ya yang ada di antara dua paha, itu yang dimaksud dengan kemaluan. Dijaga, jangan diumbar. Nah, kemudian salah satu kiat untuk menundukkan pandangan itu adalah kita tidak banyak nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Nah, ini biasanya para pemuda ya, nongkrong di taman, duduk di bangku-bangku taman, melihat pemandangan taman dan juga melihat lawan jenis ya sedang berkunjung ke taman. Nah, itu di dalam hadis disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita itu jangan sering-sering nongkrong-nongkrong di pinggir jalan karena khawatir ada yang lewat dan kita tidak bisa menundukkan pandangan. Ya, iyyakum wal julusa 'ala turuqat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan tanpa tujuan yang dibenarkan oleh syar'i. Tapi kalau sekedar duduk-duduk untuk ngobrol-ngobrol boleh ya. Para sahabat ketika dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berat bagi sahabat Nabi. Itu sahabat Nabi ya. Kalian gak boleh duduk-duduk di pinggir jalan. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami dari dulu sudah biasa seperti ini. Ya, ini tempat kami untuk bercengkerama dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memaklumi. Oh ya udah kalau begitu. Tetapi Nabi berpesan. Ya, berpesan, kalaupun kalian harus duduk-duduk di pinggir jalan, bermajelis di pinggir jalan, ngobrol-ngobrol, tetapi ingat harus menunaikan hak jalan. Maka sahabat mengatakan, apa hak jalan itu? Ada dua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 ya maksudnya.
Yang pertama adalah menundukkan pandangan. Kemudian yang kedua, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Kemudian yang ketiga, menjawab salam. Dan yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar. Ini hadisnya riwayat Bukhari. Jadi duduk-duduk di pinggir jalan ini suatu perbuatan yang harus dikurangin. Kalaupun kita tidak bisa menghindarinya, maka harus menunaikan 4 hal tadi. Tundukkan pandangan, ya jangan sembarangan melihat orang yang lewat. Yang kedua adalah singkirkan gangguan dari jalan. Kalau ada hal-hal yang berbahaya di tengah jalan, kita singkirkan. Karena memang kita sedang duduk-duduk di pinggir jalan bersama teman-teman kita. Kemudian yang ketiga adalah menjawab salam. Kalau ada yang lewat mengucapkan salam, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada kemungkaran di jalan, kita beramar ma'ruf nahi munkar. Nah kemudian selanjutnya, upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari perbuatan zina adalah menjauhi yang namanya ikhtilat. Ikhtilat itu campur baur. Campur baur antara lawan jenis, ya, laki-laki dan perempuan di suatu tempat yang sempit. Ya, suatu tempat yang sempit yang memang sangat sulit untuk dihindari untuk campur baur ini. Seperti misalkan di kendaraan umum, di kereta api, di bus. Ya, ini tempat-tempat yang sangat berbahaya sekali. Kalau ada laki-laki dan wanita di tempat tersebut, ini namanya ikhtilat. Nah, ikhtilat ini bukan hanya di situ, ya, bukan hanya di kendaraan umum, tetapi juga bisa terjadi di ruang tamu, ya, di ruang kerja kantor, di pabrik, kemudian di di pusat perbelanjaan, campur baur. Itu kalau bisa dihindari lah, ya. Kalau ada jalan lain, kalau ada solusi lain, kita pilih solusi lain. Karena ini adalah pilihan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang sesuai dengan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak ikhtilat, tidak campur baur di suatu ruangan bersama lawan jenis. Mari kita perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iyyakum wad-dukhula 'ala nisa. Janganlah kalian masuk ke dalam tempat kaum wanita. Wahai laki-laki, pesan Nabi kepada laki-laki, janganlah kalian masuk ke tempat ruangan yang mana di dalamnya itu ada wanita. Itu enggak boleh. Di suatu ruangan atau rumah atau apapun itu, ketika di situ ada wanita, maka harus hati-hati. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya, hindari yang namanya khalwat, berduaan. Ya, tadi ikhtilat, campur baur. Hindari. Khalwat lebih wajib lagi untuk dihindari. Kalau ikhtilat itu maksudnya campur baur, ya, ada banyak laki-laki, ada banyak wanita di suatu tempat. Misalnya laki-lakinya 10, wanitanya 10. Ikhtilat, ya, di dalam ruang kerja, di kantor, di ruang kelas. Memang sulit sekali dihindari, kayak kalau di zaman sekarang itu, apalagi di kampus-kampus sekarang tidak ada pemisah. Nah, inilah memang PR besar, ya, bagi umat Islam. Bagaimana umat Islam itu harus menyediakan sekolah-sekolah yang memisahkan antara kelas laki-laki dengan kelas wanita. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bermunculan, ya, sekolah-sekolah Islam. Di sana memang dipisahkan antara kelasnya laki-laki dengan kelasnya perempuan. Karena memang dalam Islam tidak boleh dicampur. Ya, tidak boleh dicampur. Tapi itu hanya berlaku di sekolah Islam. Kalau bukan di sekolah Islam, ya memang sulit sekali. Ya, sulit. Tapi yang ideal adalah seperti itu. Di sekolah pun harus dipisah. Di pengajian juga harus dipisah. Ya, kalau ada pengajian, tempat duduk laki-laki dengan tempat duduk wanita harus dipisah. Walaupun dalam rangka mengkaji ilmu agama. Kalau dicampur,
nyatu. Nah, ini juga berbahaya. Walaupun dalam kondisi ngaji, tapi kalau campur baur, bahaya. Nah, yang lebih spesifik lagi adalah kholwat. Kholwat itu berduaan. Ikhtilat saja tidak boleh, apalagi sekedar berduaan. Satu ruangan, hanya ada satu laki-laki dan satu wanita. Dalam kamar, ruang tamu, atau tempat duduk, berkholwat berduaan, itu haram hukumnya. Kita perhatikan hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad. La yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana thalithuhuma. Janganlah kalian berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Apabila kalian berduaan dengan wanita yang bukan mahram, maka ada oknum ketiga. Nah, oknum ketiganya adalah setan. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Gitu. Bahkan para ulama mengatakan berduaan tidak boleh walaupun antara guru ngaji dengan muridnya. Berduaan ya. Seperti dalam sebuah ruangan, di ruangan itu dalam rangka ngaji Al-Quran. Gurunya laki-laki, muridnya wanita. Berduaan di situ dalam rangka ngaji Al-Quran pun tidak boleh. Tidak boleh. Jadi gimana solusinya? Ya harus di tempat yang aman. Dan yang lebih ideal lagi, murid laki-laki ngaji sama guru laki-laki, murid wanita ngaji sama guru wanita. Itu saja sudah berbahaya kata para ulama. Bagaimana dalam pertemuan-pertemuan yang bukan dalam rangka mengaji. Seperti yang kita saksikan banyak sekali di kafe-kafe. Berduaan antara laki-laki dengan wanita. Awalnya hanya makan bareng, tapi lama-lama karena pihak ketiganya adalah setan, maka bisa terjadi perzinaan. Atau di dalam mobil, ya seorang laki-laki mengajak teman perempuannya untuk naik mobil bareng sama dia, berduaan dalam mobil. Nah, itu harus waspada karena pihak ketiganya adalah setan. Mungkin awalnya nggak ada arah ke sana ya. Hanya sekedar bantu. Ini saya punya teman wanita, dia nggak ada ongkos atau uangnya kurang, diajak nebeng bareng satu mobil. Kebetulan kita punya mobil, ya diboncengin atau diberi tumpangan. Mungkin sehari masih aman. Tapi karena ini adalah sesuatu yang berbahaya, kata Nabi SAW, pihak ketiganya itu setan. Lama kelamaan akan timbul rasa ingin yang lebih daripada itu. Dan bisa terjatuh kepada perzinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana seorang wanita ini, ya laki-laki dan wanita ya. Laki-laki dan wanita diperintahkan menundukkan pandangan. Dan terkhusus kepada wanita ada anjuran yang sifatnya wajib berdasarkan Quran, Sunnah dan Ijma' untuk menutup aurat. Ya, menutup aurat. Baik ketika di luar rumah maupun ketika di dalam rumah apabila di dalam rumah itu ada laki-laki asing yang bukan mahram. Ya, yang bukan mahram. Ini perintah Nabi SAW di dalam hadis Nabi riwayat Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan, al-mar'atu aurah, fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu tubuhnya aurat. Wanita tubuhnya itu aurat yang harus ditutup. Harus ditutup. Kemudian apabila wanita keluar rumah, wanita keluar rumah, maka setan akan menghiasinya dengan hiasan-hiasan yang sangat indah di mata laki-laki. Jadi wanita itu dijadikan alat ya oleh setan, diperindah penampilannya oleh setan, walaupun dia merasa biasa saja. Jadi wanita ini merasa, saya biasa saja penampilannya, pakai baju biasa,
Tapi ketika sudah keluar rumah, maka wanita yang merasa biasa-biasa saja, itu langsung oleh setan dirubah menjadi sangat indah di mata laki-laki. Itu bahaya sekali ya. Jadi memang alangkah baiknya bagi seorang wanita, walaupun sudah bisa menutup aurat, bukan berarti bebas keluyuran keluar rumah tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, jadi perintahnya itu dua ya. Perintah yang pertama menutup aurat. Perintah yang kedua adalah kalau bisa perbanyak di rumah, jangan sering-sering keluar rumah. Jangan sering-sering keluar rumah. Nah, mari kita perhatikan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Ahzab 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah kalian dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandanan jahiliyah terdahulu. Gitu. Jadi begitu ya. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wa qarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian berada dalam rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kemudian hadis tadi juga menerangkan bahwa ketika wanita keluar rumah, istashrafaha syaitan. Akan diperindah wanita itu oleh syaitan. Ya, begitu. Apalagi kalau di zaman sekarang ini sudah pada punya handphone ya. Para wanita sering menampakkan video-video wajahnya di sosial media. Itu juga bisa dijadikan sarana oleh syaitan untuk menggoda laki-laki. Ya, sehingga apa yang bisa dilakukan adalah tidak keluar rumah kecuali urusan yang penting. Jika tidak penting tetap di rumah. Kecuali memang penting sekali harus keluar rumah. Seperti dikisahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada dua orang wanita yang sangat menjaga kehormatannya. Dia terpaksa keluar rumah karena apa? Karena ayahnya sedang sakit. Sementara ayahnya punya peliharaan ternak. Dan ternak-ternak ini harus diberikan air minum. Sementara di zaman itu sumber air terbatas dan ngantri panjang. Kalau mengambil air, antrinya panjang. Maka wanita ini terpaksa keluar rumah, ikut ngantri air untuk dibawa pulang sebagai minuman ternak. Itu ya. Itu memang terpaksa. Yang biasanya ayahnya yang ambil air. Ngantri di sumber mata air. Tapi karena ayahnya sakit, maka dua orang wanita ini terpaksa keluar rumah. Benar-benar harus. Memang kalau tidak, bahaya ternak-ternaknya bisa mati. Nah, Nabi Musa alaihissalam yang melihat hal itu membantu dua orang wanita tadi supaya wanita tadi tidak berdesak-desakan di tempat antrian air. Maka Nabi Musa menawarkan bantuan yang mengantri air Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu Nabi Musa mengantarkan air itu ke rumah wanita-wanita tersebut. Ya, ini jadi wanita bukan berarti nggak boleh keluar rumah sama sekali, boleh ketika memang urusan sangat penting sekali seperti tadi yang kita contohkan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang terjadi di zaman sekarang bukan urusan penting pun wanita sering keluar rumah. Nah, ini menyalahi nas Al-Quran dan Sunnah. Demikian. Nah, kemudian, ini yang selanjutnya ya, agar kita terhindar dari perbuatan zina, maka jangan ada sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita. Sentuhan kulit jangan sampai pernah terjadi. Sehingga bersalaman antara laki-laki dengan wanita itu dilarang dalam agama Islam. Karena kulit kita ini punya sensor ya. Wanita juga sama, kulitnya punya sensor yang sangat sensitif. Ketika bersentuhan antara laki-laki dengan wanita, kulit laki-laki dengan kulit wanita bersentuhan, maka akan menimbulkan syahwat. Ya, dan itu bisa menjadi sebab terjadinya zina. Maka Nabi SAW bersabda, la ayyut ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin
khairul lahu min ayyamassa imra'atan la tahilla lahu. Jika salah seorang kalian kepalanya ditusuk jarum dari besi, ditusuk kepalanya itu dengan jarum dari besi, itu lebih ringan baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Jadi ditusuk kepala seseorang dengan jarum dari besi itu masih lebih ringan daripada dosa bersentuhan kulit antara laki-laki dan wanita. Jadi bersalaman tidak boleh. Ya. Saling tatap-tatapan mata tidak boleh. Saling curi-curi pandang tidak boleh juga. Ya. Saling berkholwat tadi kita katakan tidak boleh berkholwat berdua-duaan laki-laki dan wanita walaupun dalam rangka mengaji Al-Qur'an tidak boleh. Kursus privat misalnya. Alasannya ini mau kursus privat berdua. Murid dan guru. Nggak boleh juga seperti itu. Itu kholwat namanya, berduaan. Atau ngobrol di telepon berduaan laki-laki perempuan. Tidak boleh juga. Sarana yang bisa mendekatkan kepada zina semuanya dilarang oleh agama Islam ini. Benar-benar kuat sekali ya pengawalan Islam terhadap bahaya zina ini sangat kuat sekali. Segala sisi itu sudah ada batasan-batasannya dalam Islam. Kalau kita kaji Al-Quran dan hadis itu ada batasan-batasannya. Sehingga ini menunjukkan betapa sempurnanya ajaran Islam. Ya. Semakin kuat pengawalan Islam terhadap kesucian seseorang, ini menunjukkan bahwa sempurnanya ajaran Islam. Ya, demikian. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagi seorang wanita, Al-Quran memberikan panduan bagi wanita muslimah kalau berbicara di hadapan laki-laki itu jangan mendayu-dayu. Ya, jangan dibuat-buat suaranya. Biasa saja. Biasa saja. Kalau ngobrol harus ada keperluan ngobrol dengan laki-laki, ya ngobrol tapi dengan suara yang tidak dibuat-buat, tidak mendayu-dayu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab 32, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Ya, maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara. Jangan dibuat-buat bicaranya itu, dilembut-lembutkan suaranya, jangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang dalam hatinya ada penyakit akan timbul keinginan. Keinginan apa? Ya tadi, keinginan untuk berzina. Ada keinginan berzina ketika melihat suara wanita atau mendengar suara wanita yang sangat lembut. Begitu ya. Nah, perhatikan ayat ini. Al-Ahzab 33. Kalau wanita saja dalam berbicara kepada laki-laki asing tidak boleh mendayu-dayu, apalagi dia menjadi penyanyi. Kalau penyanyi kan pasti suaranya dibagus-bagusin. Menyanyi di depan audiens laki-laki seperti itu ya, seperti yang dilakukan oleh artis-artis zaman sekarang, penyanyi-penyanyi zaman sekarang, biduan-biduan, itu lebih bahaya lagi. Lebih berdosa lagi gitu. Ngobrol saja itu harus dengan suara yang normal, tidak boleh dibuat-buat, dilembut-lembutkan. Apalagi ini sengaja, nyanyi sengaja dengan suara yang indah, suara yang merdu, maka ini sangat berbahaya sekali. Dan laki-laki juga tidak boleh mendengarkan nyanyian-nyanyian yang dilantunkan oleh para wanita. Ya, kalau ada nyanyian-nyanyian dari wanita, itu kalau bisa kita hindari. Gitu. Penting sekali ya. Jadi jangan hanya wanitanya saja yang dituntut untuk tidak boleh melembutkan suara. Nah, laki-lakinya juga sama. Ketika ada wanita-wanita yang tidak ngerti agama bernyanyi gitu ya, baik di sosial media, di YouTube, di Facebook, kita hindari. Jangan keasyikan malah ditonton atau dilihat. Nah, ini bahaya. Ya, bisa membuat seseorang berkeinginan ya untuk melakukan perbuatan zina. Dan tentu saja cara yang selanjutnya yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari perbuatan zina adalah dengan mempertebal keimanan kepada hari akhir, kepada surga dan neraka.
Ya, surga, di surga itu sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan bidadari-bidadari yang cantik jelita. Ya, bagi orang-orang yang bisa menahan syahwatnya di dunia, Allah berikan bidadari surga di akhirat. Yang sangat cantik luar biasa. Bisa dibaca lagi ya ayat-ayat tentang keindahan surga, hadis-hadis tentang keindahan surga. Begitu juga kita harus mempertebal keimanan kita terhadap siksa neraka. Ya, kita kaji lagi, kita baca lagi ayat-ayat yang menerangkan tentang siksa neraka bagi orang-orang yang durhaka, yang berdosa. Demikian. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam juga telah memberikan solusi bagi siapapun yang sudah siap menikah, harusnya diusahakan untuk segera menikah. Ya. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para syabab, para pemuda ya. Siapa saja di antara kalian yang sudah sanggup menikah, sudah punya kemampuan, sudah punya penghasilan ya, maka segeralah menikah. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Ya. Dan siapa yang belum mampu menikah, fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Siapa yang belum mampu maka hendaknya dia perbanyak saum, perbanyak puasa sunnah. Karena puasa sunnah itu bisa membentengi dia dari perbuatan dan keinginan berbuat keji, berbuat zina. Ini bagi laki-laki ya. Kalau sudah punya penghasilan, ya segeralah menikah. Menikah ini halal. Kalau zina haram. Ya, yang halal tentu lebih barokah dan yang haram akan mendatangkan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum ditutup adalah bagaimana jika seseorang sudah terjatuh ke dalam perbuatan zina, naudzubillah min dzalik, semoga Allah menghindarkan kita dan keluarga kita dari hal tersebut ya. Kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang pernah terjatuh dalam perbuatan zina, ingat yang pertama, jangan cerita ke orang. Ini penting sekali. Bagi seorang wanita yang sudah pernah terjatuh dalam perbuatan zina, ketika dia sudah menikah dengan suaminya sekarang, jangan ceritakan tentang kemaksiatannya di masa lalu. Kepada suaminya, kepada siapapun. Tutup rahasia itu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tutup. Begitu juga laki-laki yang sudah terjatuh dalam perbuatan zina, naudzubillah min dzalik, jangan cerita ke istrinya. Kalau dulu waktu dia di masa remaja, dia pacaran, dia terjatuh dalam perbuatan zina, itu gak boleh cerita. Tutup semua aib itu. Aib yang sudah Allah tutupi. Kemudian taubat. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dengan taubatan nasuha. Dengan penuh penyesalan. Ya. Kemudian bertekad untuk berhenti dan menjauhi semua sarana-sarana perzinaan. Kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya di lain waktu. Nah, ini taubat yang seperti ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah harus minta dihukum rajam atau dihukum cambuk? Tidak harus. Karena tidak ada yang menerapkan di negara ini. Ya, tidak ada yang menerapkan, beda dengan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hukumannya dalam hudud, dalam jinayat, hukum pidana Islam, itu dicambuk 40 kali. Orang mabok ya, narkoba atau minum miras. Kemudian apa lagi? Orang yang mencuri, orang mencuri potong tangan. Mencuri, potong tangan. Sementara orang berzina, itu lebih berat hukumannya. Dirajam. Dirajam itu tahu? Ditanam setengah badan, kemudian dilempari batu kecil. Kepalanya di hadapan banyak orang sampai meninggal dunia. Itu bagi orang yang sudah menikah yang melakukan perbuatan zina. Kalau yang belum pernah menikah dicambuk 100 kali. Dengan cambukan yang menyakitkan. Begitu. Jadi hukuman jinayat
dalam pidana Islam bagi pezina itu lebih berat daripada pemabok, lebih berat daripada pencuri. Pemabok dicambuknya 40 kali, kalau pezina 100 kali. Yang sudah pernah menikah dirajam sampai mati. Yang mencuri potong tangan, itu pun tangannya bukan segini dipotongnya ya, tapi sampai pergelangan tangan saja. Ya, sementara orang yang berzina bukan hanya potong tangan, tapi kepalanya dilempari batu sampai meninggal dunia dalam pidana Islam. Itu menunjukkan besarnya dosa zina. Nah, kita di zaman sekarang, bagi siapapun yang pernah terjatuh dalam perbuatan zina, tidak perlu minta dihukum rajam atau tidak perlu minta dihukum cambuk sebagai bentuk taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah tutupi aib itu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan diulangi. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Ya, Allah Maha penerima taubat. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena juga sudah waktunya kita berpisah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, bimbingan kepada kita agar kita bisa menjauhi sarana-sarana perzinaan dan tidak dekat-dekat kepada zina, apalagi melakukannya. Nauzubillah min dzalik. Dan bagi yang sudah terlanjur, maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama nyawa belum di kerongkongan, selama matahari belum terbit dari barat, maka taubat seseorang masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, man taibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Siapa yang taubat dari perbuatan dosa, itu seolah-olah dia belum pernah berbuat dosa. Ya, taubat itu membersihkan semua dosa. Orang yang sudah taubat itu seolah-olah dia belum pernah berbuat dosa. Jadi jangan putus asa. Jangan merasa, oh saya udah terlanjur zina, ya udah lanjutin deh. Enggak seperti itu ya. Itu namanya putus asa. Jadi kita harus benar-benar taubat. Ya, seseorang harus benar-benar melihat ampunan Allah Subhanahu wa taala, berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilanjutkan dosanya, berhenti dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua kajian pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.